sallallahu alaihi wasallam. وعمر وكذلك ولم يبقى إلى أهل مكة والمدينة والطائف وغير غيرهم وأنقسم المرتدون إلى قسمين تارك الدين وهم أتباع مسيلمة الكذاب باليمامة وطلائع الأسادي وأتباع الأسود الأنسي باليمن ومعبر الزكاة وهم أتباع مالك بن نويرة من تميم فجهز أبو بكر على عشر الوحسي والكتاب المبتدئ وكتب الكتاب مع صاحبه بالرجوع إلى الإسلام ويحذره عامة ارتداده ولما أصروا كلامهم بيوت الإسلامية فأنتهى الكتاب من اختيار المسلمين مع قلته وأسلم إليها السيد والأول أمرنا إلى البيوت المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kemarin kita sudah membahas tentang proyek pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar, yaitu perangnya Usamah bin Zaid. Nah, ternyata perang Usamah bin Zaid ini mengalami kemenangan yang gemilang ya, kemenangan yang luar biasa hingga mendapatkan banyak sekali ghanimah pada saat itu, mendapatkan banyak sekali harta atau harta rampasan perang. Maka setelah pasukan utama ini dijalankan oleh Abu Bakar berangkat ke memerangi kaum Romawi, maka selanjutnya langsung mendapatkan perintah bahwasanya pasukan bermanuver menuju ke Qitalul Murtadin ya, Qitalul Murtadin irtadda ba'da wafatin nabi mu'dhamu qabail. Jadi kisahnya adalah begitu Nabi wafat, ternyata banyak kabilah-kabilah Arab, banyak wilayah-wilayah Arab yang kembali ke ajaran nenek moyangnya, ajaran kakek moyangnya. Seperti itu. Jadi kembali menyembah berhala. Mereka pikir bahwasanya yang mereka lakukan dengan Muhammad itu bukan ikatan agama, akan tetapi ikatan kabilah aja. Jadi kalau Muhammad mati, maka selesai, seperti itu. Padahal wufud yang datang ke Nabi Muhammad atau delegasi-delegasi itu, mereka menyatakan siap tunduk ya. Siap tunduk artinya siap Islam dan mereka masuk Islam. Tapi ketika masuk ke zamannya sahabat Abu Bakar, karena mereka Islamnya lemah ya, namanya datang ke Nabi sekali doang. Itu aja perwakilan ya, perwakilan. Contoh aja nih, dari Najd. Yaitu perwakilan bangsa 70 orang datang ke Nabi, perwakilan dari sebuah desa. 70 orang yang datang ke Nabi terus menyatakan kami orang Islam, masuk ke Najd lagi, nanti nyebarin Islam di Najd, seperti itu. Jadi kan Islamnya lemah. Makanya begitu Nabi wafat, mereka murtad. Walam yabqa illa ahlu Makkah wal Madinah wat Thaif wa qalilun ghairuhum. Hingga dikatakan nggak ada yang sholat masjid kok dibuat-buat sholat, atau nggak ada sholat Jumat lagi kecuali hanya di Mekah, Madinah, Thaif dan desa-desa kecil lainnya. Wangqasamal murtadduna ila qismaini tarikin lid-dini wa hum atba'u Musailimah wal kadzab bil yamamah wa Tulaihah al-Asadi wa atba'ul Aswad al-Ansi. Nah, bahwasanya kaum orang-orang murtad di zamannya Abu Bakar ini yang masuk ke dalam golongan murtad itu dibagi menjadi dua golongan. Pertama, emang murtad tarikun lid-din ya. Tarikun lid-din artinya dia kembali menyembah berhala lagi, seperti itu. Nah, terus golongan kedua yang ada pada zamannya Abu Bakar adalah golongan mu'attil lis zakat, yaitu orang-orang yang menolak konsep zakat dalam Islam ya. Artinya ini menolak syariat lah bahasanya ya.
Ibarat kalau kita yang ngomong sholat itu nggak wajib, zakat itu nggak wajib. Nah ini kan apa namanya, ketika apa sudah seperti itu kan dihukuminya kafir. Secara syariat kan dihukumnya kafir ketika mengingkari sebuah hukum syariat. Seperti itu. Makanya yang masuk ke dalam tarikun liddin itu atba'u Musailimah al-Kadzdzab, ya. Kebanyakan ulama ya kalau musannifin itu ngomongnya Musailimah, bukan Musailamah. Musailimah. Kenapa? Karena bentuk tasghir. Di situ nanti bentuk tasghir. Dalam ilmu nahwunya itu bentuk tasghir. Seperti itu. Contohnya kayak apa ya? Ya itu bentuk tasghir lah. Jadi Musailimah. Tapi boleh juga dikatakan Musailamah, tidak masalah. Nah, itu yang keluar dari agama, yang secara resmi keluar dari agama itu pengikut-pengikutnya Musailimah al-Kadzdzab yang ada di Yamamah. Ya. Lalu ada Tulaihah al-Asadi dan pengikut daripada Aswad al-Ansi. Nah, Musailamah ini memang dari dulu, ya, dari zaman sebelum Nabi lahir, qabilahnya Musailimah ini sudah bermasalah. Qabilahnya Musailimah ini sudah bermasalah. Itu dari zamannya kakeknya Nabi yang Fihr atau yang siapa, kakek Nabi yang sangat jauh lagi, Kinanah kalau salah. Lupa saya kakeknya Nabi yang siapa. Nah ini intinya kakek Nabi ini punya anak dua, yang satu yang menjadi kakeknya Nabi, yang satu nanti menjadi baninya si Musailamah al-Kadzdzab. Jadi klannya, qabilahnya si Musailamah al-Kadzdzab. Intinya dua kakak beradik ini apa namanya mendapatkan perlakuan yang tidak sama. Ketika apa? Ketika seorang ayah melihat ada terpancar Nur Muhammad di salah satunya, maka yang satu mengalami kecemburuan, ya, hingga tidak mendapatkan hak-hak yang apa namanya hak-hak kepemimpinan atas kota Mekah, ya. Terus hak-hak eksklusif yang lainnya lagi, kepemimpinan kota Mekah dan kepengurusan kota Mekah. Itu yang saat ini malah mengalami apa namanya iri, ya, hingga akhirnya mereka pun berpindah tuh dari kota Makkah, itu berpindah di sini kan di Yamamah, gitu. Nah disebut sebagai Bani Hanifah, ya, Bani Hanifah, baninya Musailamah al-Kadzdzab ini Bani Hanifah. Ini dari dulu itu sangat benci sama apa namanya Bani Quraisy, yaitu qabilahnya Nabi, itu dari zaman dulu. Hingga pada akhirnya pada zamannya Nabi ini udah mentok-mentoknya itu pada zamannya Nabi. Ya. Mentok-mentoknya zamannya Nabi ternyata keturunan Quraisy, ya, keturunannya si Quraisy menjadi sebuah apa namanya orang yang maju gitu, orang yang hebat, orang besar lah di tanah Arab, di Jazirah Arab, ya. Maka mau nggak mau Bani Hanifah qaddima Musailamah bin Sumamah ilal Madinati ma'awaf di Bani Hanifah. Akhirnya ada Bani Hanifah datang ke Nabi gitu kan. Di antara Bani Hanifah ini pemimpinnya nanti ada Musailamah al-Kadzdzab. Ma'awaf di Bani Hanifah fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana yaqulu in ja'ala li Muhammadan al-amru min ba'dihi tabi'tuhu. Nah, di depan Nabi Muhammad, di hadapan Nabi Muhammad itu saking irinya, ya, ini Bani Hanifah, Musailamah al-Kadzdzab, dan kakek-kakek moyangnya dari dulu punya rasa yang sama. Saking irinya sama Muhammad itu sampai ngomong apa? In ja'ala li Muhammad al-amra. Ya Muhammad, kalau ente mau ngasih kepemimpinan ente itu kepada saya setelah ente wafat, ana bakal ikutin ente. Kalau yang jadi nabi setelah ente ya Muhammad, saya ini kaum semuanya Bani Hanifah segini banyaknya masuk Islam semuanya, kami siap ngikutin kamu. Fa'aqbala ilaihi Nabi, maka Nabi pun menghadap dia, Nabi pun menerima dia. Wa fi yadihi qit'atu jaridin. Nabi keluar dari apa namanya rumahnya itu menemui Musailamah al-Kadzdzab, ya. Menemui Musailamah bawa apa? Bawa apa namanya secari apa kain, bawa kain gitu. Sama Nabi bawa kain sengaja, Nabi bawa kain sengaja. Mendengar ucapannya Musailamah itu, Nabi itu langsung membalas kalimat tersebut dengan balasan yang apa namanya
termasuk emosional saat itu ya. Di situasi tersebut emosional termasuknya ketika dilihat para sahabat. Kata Nabi apa? Ya Musailamah, seandainya ente minta nih kain ini yang nggak ada harganya dari ana, nggak bakalan ana kasih. Jangankan kenabian, kain, ente minta kain dari saya aja nggak akan saya kasih. Gitu. Ma'ataitu kaha walan ata'adda amrullahi fik. Dan ana nggak bakal kurang ajar sama Allah Ta'ala dalam masalah ini, nubuah ya. Dalam masalah nubuah ana nggak bakal kurang ajar. Ana udah dibilang setelah saya nggak ada nabi lagi, udah nggak bakal ana ngelewati batas, kata Nabi. Falamma raja'a ila biladihi, ketika pulang satu kaum itu berunjul semua dalam hati ya. Dalam hati itu bergejolak sekali, apalagi Musailamah al-Kadzabnya. Tapi ya di depan Nabi mereka kelihatannya aman-aman aja, mereka menerima Nabi, mereka masuk Islam mereka bayar zakat, mereka ikutin lah. Sama Nabi juga dikasih santri sama Nabi. Udah nih, ente datang berangkat ke kabilah ini, ajarin Islam. Kan begitu Nabi dari dulu begitu. Kalau ada yang minta ya, ketika ada kabilah datang masuk Islam, pasti santrinya Nabi, ente berangkat ke sana ya, jadi kiai di sana. Gitu. Hah? Iya. Jadi bahasanya kalau di pondok tugasan itu udah dari zaman Nabi begitu. Kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya kan tugasannya di mana? Di Yaman. Mu'ad bin Jabal, orang-orang tugasan semua. Abu Musa al-Asy'ari juga orang tugasan itu, orang ke Yaman gitu. Ini juga dikirim satu orang tugasan ke tempatnya Musailimah. Tapi ini orang yang satu ini yang dibawa sama Musailimah, ini orang muskilah juga ternyata. Begitu nyampe di kabilahnya, ditawarin harta benda sama Musailamah, tolong kalamnya Nabi ente bikin dimanipulasi deh gitu. Ya dimanipulasi sama ini satu orang ini. Padahal kepintarannya kayak Abu Hurairah satu orang ini. Ini orang kayak Abu Hurairah deh. Bangsa santrinya Nabi yang fakir miskin tinggal di Ashabus Suffah itu. Sama itu tinggal Ashabus Suffah juga orang ini, lupa saya nama. Datang ke kabilah itu dikasih harta, tergiur. Akhirnya setiap ketemu kaumnya, apa nih kalam Nabi, ajarin lagi dong gitu. Bacain ayat Quran, nanti bacain hadis Nabi berkata bahwasanya ketika tidak akan ada lagi Nabi setelahku kecuali Musailamah al-Kadzab, kecuali Musailamah ini gitu. Jadi bikin hadis-hadis palsu, bikin ayat-ayat Quran palsu, hingga akhirnya pertama dari mereka juga udah membenci Nabi Muhammad, ya, membenci kabilah Nabi Muhammad. Kedua ditambahi dengan bentuk fanatisme terhadap kabilah mereka sendiri itu tadi, sekaligus diberikan konfirmasi tentang Musailamah akan menjadi nabi selanjutnya. Begitu Nabi wafat udah, maka Bani Hanifah udah nggak terselamatkan lagi. Abu Bakar mau ngirim utusan kayak apa udah nggak dipercaya karena mereka udah megangnya kalamnya Nabi langsung dari sahabatnya, nggak ada yang misalnya, akhirnya diperangin dan pengikutnya banyak luar biasa karena kita tahu Musailimah ini termasuk orang punya banyak karomah sihir, banyak mukjizat, punya mukjizat. Ya. Tapi mukjizatnya selalu berlawanan. Ada sumur asin, ya. Diludahin ternyata malah airnya berhenti. Ada bayi sakit, dielus kepalanya malah botak. Malah botak seumur hidup bayinya. Macam-macam Musailimah al-Kadzab ini. Ya. Tapi ini kaumnya udah sangat mencintai itu, udah fanatik sekali melihat Musailimah. Akhirnya itu pun termasuk yang diperangi sama Abu Bakar itu ini. Pasukan utama berangkat ke Musailimah, berat itu peperangan melawan Musailimah karena kabilah besar, ya, kabilah besar saat itu itu Musailimah itu. Apa? Enggak. Yang mimpin Khalid bin Walid juga nanti dan komandan-komandan.
Nah, wahsyinya ada nanti. Nah, makanya iya, Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah itu juga ikut berperang melawan Musailamah. Itu nanti membunuh Musailamah. Wa kataba ila Rasul badane sumatu fiya fasayyara Abu Bakar jaisan latus Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal ya. Yang melawan Musailamah itu dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi anak dari Fir'aunu zamanihi. Abu Jahal kan terkenal dengan sebenarnya apa? Fir'aunu zamanihi. Fir'aun di zaman Nabi Abu Jahal. Punya anak Ikrimah, malah solehnya luar biasa. Kayak siapa kemarin? Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasul munafikin. Tapi punya anak Abdullah lagi namanya, Abdullah bin Ubay. Anaknya soleh luar biasa. Ya, anaknya soleh luar biasa. Sama Nabi adab, akhlak. Ketika ayahnya wafat, sowan ke Nabi, ya Nabi ayahnya wafat gimana? Udah nggak apa-apa, saya sholatin nanti kok. Sama Allah dilarang ternyata. Setelah nyolatin Abdullah bin Ubay, Nabi sama Allah Ta'ala dilarang, jangan sholatin lagi gitu. Rasul menafikin disolatin, tapi udah terjadi. Jadi Ikrimah bin Abu Jahal ini memimpin, ya. Ikrimah bin Abu Jahal memimpin, dan kisah yang paling terkenal tentu saja kisah Wahsy di dalam perangnya Musailamah al-Kadzab, karena berhasil menombak kepalanya Musailamah al-Kadzab. Ya, dari jauh kan skillnya apa? Wahsy kan terkenal dari zaman Uhud, ya. Dari zaman perang Uhud kan udah terkenal. Dulu dikatakan Wahsy itu seandainya diapal taruh di kepalanya ente, jarak jauh gitu, Wahsy ngincer apel nggak bakal kena kepala, apelnya yang kena. Itu skill tombaknya Wahsy luar biasa. Kalau Sayyidina Ali panah, kalau panahnya Sayyidina Ali seperti itu juga. Ada apel di kepalanya orang, jaraknya jauh, panahnya Sayyidina Ali bisa kena. Itu setelah Nabi, zaman setelah Nabi itu belum. Siapa? Setelah pasti. Musailamah al-Kadzab nggak mungkin nggak mungkin berani kudeta. Dia nggak berani mendeklarasikan dia nabi. Ya. Nggak berani, kan masih ada Nabi. Karena Nabi wafat, Islam kan melemah. Ini saatnya. Itu kata Musailamah, itu saatnya buat ngancurin Madinah, terus memindahkan pusat peradaban menjadi Najd. Jadi Najd dari dulu sama Nabi udah diwanti-wanti. Sampai sekarang yang jadi muskilah mana? Negara-negara mana? Negara-negara Najd. Wahabi munculnya dari mana? Dari Makkah Madinah enggak? Munculnya dari tanah Najd. Negara apa sekarang? Hah? Sekarang ya negara Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, terus apa? Ibu kotanya Saudi? Riyadh. Itu kan negara Najd. Nabi itu selalu doa, ya. Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina, Allahumma barik lana fi Hijazina. Santrinya Nabi, ya Allah doain Najd juga, Allahumma barik lana fi Najdina ya Allah. Apa ya Rasulullah? Nabi diam aja nggak mau. Terus Nabi ngulangin lagi, Allahumma barik lana fi Syamina, fi Yamanina, fi Hijazina. Santrinya ngomong, Najdina ya Rasulullah. Nabi diam lagi, sampai 3 kali diulang. Akhirnya Nabi ngomong, Najd, ana nggak mau doain Najd. Dari Najd itu bakal keluar kornus syaitan. Bakal keluar apa? Tanduknya syaitan. Ya Musailamah al-Kadzab. Terus apa namanya? Wahabi, Abdul Wahab itu. Muhammad bin Abdul Wahab. Semuanya kan munculnya dari Najd, ya. Hingga ya tatawaluna fil bunyan juga dari Najd. Siapa yang nyangka kalau orang Najd kan dulu wilayah yang tandus. Wilayah yang tandus. Nggak ada aromanya, Najd itu nggak ada aromanya, nggak ada harum-harumnya sama sekali. Tandus luar biasa, sampai 1700 Masehi aja masih tandus tanahnya, nggak ada kemewahan, nggak ada kekayaan, nggak ada kemakmuran sama sekali. Orangnya cuman orang nggak punya sandal, nggak punya baju, kehidupannya nomaden, mengembala kambing. Kalau kata Nabi orang begini bakal yatatawaluna fil bunyan. Sahabat nggak ada yang paham, tapi kalau kita yang baca hadis itu paham. Jadi kita lebih alim sebenarnya dari sahabat ini dalam masalah akhir zaman, karena kita menyaksikan
Zaman dulu bingung ini gimana ngertiinnya katanya. Nggak paham gitu. Nggak masuk akal. Benar. Lihat zaman sekarang. Itu orang-orang miskin semua dulunya, ayah-ayahnya itu. Yang megang itu miskin semuanya. Makanya Najd sumber keburukan itu Najd, sumber kemunafikan, sumber kejelekan Najd. Mereka bawa image baik, ada image Islam, tapi mereka menggunakan itu dengan cara yang tidak baik. Itu Musailimah al-Kadzdzab, ya, dia Yamamah. Wa Tulaiha al-Asadi, dan juga ada Tulaiha al-Asadi, tapi ini apa namanya pasukannya, si Tulaiha al-Asadi ini akhirnya insaf ya, masuk Islam. Wa Adbal Aswad al-Ansi fil Yaman, wa mu'atirin zakat wa Adbal Malik bin Wairah, ada juga yang menolak zakat seperti Malik bin Wairah dari Bani Tamim. Fahjahaz Abu Bakar ahada asyara liwaan, wah Abu Bakar ini menyiapkan 11 liwa, 11 batalion khusus untuk memerangi mereka. Wa kataba lahum kitaban yansahuhum biruju' ilal Islam. Terus Abu Bakar juga mengingatkan mereka untuk kembali pada Islam sebelum diperangi. Wa yuhadithuhum akibat tertidadihim, dan memperingatkan mereka tentang efek dari kemurtadan itu yang sangat berbahaya. Walamma asarru dahamathumul juyush al-islami wa antahal qitalu bin tisari muslimin ma'akilatihim. Tapi apa namanya, walaupun pasukan muslimin sangat kecil ya, sangat sedikit, tapi mereka berhasil diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aslama Tulaiha al-Asadi wa dhamma ila juyuzil muslimin, dan Tulaiha seperti yang Anda bilang tadi masuk Islam juga ya. Di bawah ditulisnya Tulaiha kahinun idda'a an-nubuwata fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ahu ba'du Bani Israil. Jadi Tulaiha ini merupakan seorang apa? Kahin. Kahin itu dukun. Tulaiha itu dukun, tapi idda'an nubuwah, ngaku nabi fi hayati Rasul, bahkan ya. Di masa hidupnya Rasul, ngaku nabi juga. Wa tabi'ahu ba'du Bani Israil, dan yang ngikutin ya Bani Israil ya. Bani Israil kan nggak suka lah kalau Muhammad yang jadi nabi lah, Tulaiha aja. Bapak dia wafat Rasul, jadi Bani Israil milih sendiri deh nabinya dia. Nggak mau kalau Muhammad yang jadi nabi, nggak mau lah, milih sendiri dia Tulaiha ini. Bapak dia wafat Rasul, istafhala amru Tulaiha, ya semakin besarlah apa namanya perkaranya Tulaiha ini, makin kacau. Fasayyara lahu Abu Bakar jaisan hazam adba'hu aslama lahu dzikrun jamilun fi fathil Iraq. Ya, akhirnya masuk Islam, mereka semua ini masuk Islam, berhasil mengikut apa namanya, kembali mengikuti ajarannya Muhammad lagi. Tulaiha namanya. Kalau yang Musailamah al-Kadzdzab, yaitu nanti kisah yang terkenal di situ ada si Wahsy. Ketika dia sangat puas sekali berhasil membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Ibarat ini sebagai tebusan karena telah membunuh orang paling penting di dalam hatinya Nabi, dalam kehidupannya Nabi. Hamzah kan luar biasa pentingnya ya. Backup yang luar biasa dari Hamzah kan kenceng kalau zaman di Mekah dulu. Ya, zaman di Mekah dulu yang backup kenceng itu maksudnya kan ami-aminya Nabi. Abbas, Ali terus Abi Thalib sama Hamzah kan kenceng backup-nya. Abi Dzar Al-Ghifari di backupnya sama siapa? Abbas. Hamzah juga cara dia mengontrol apa namanya emosi kaum musyrikin itu kan juga hebat. Hamzah kan nggak langsung ngaku Islam, dia udah Islam tapi masih kumpul di Darun Nadwah itu, di apa namanya poskonya siapa, kaum kafir Quraisy itu, Darun Nadwah, perwakilan Bani Abdul Muthalib, ya Bani Hashim, masih terpandang dong. Kalau ngomong ya didengar pasti, kalau anak putra-putranya Abdul Muthalib nggak bakal ada yang berani ngelawan. Makanya nggak langsung nunjukin keislamannya. Abbas juga demikian. Wah, Abbas waktu Abi Dzar dipukulin ya, yang nyelamatin saya Abbas, langsung dibentuk, jangan dipukulin, ngawur, ini orang Gifar ya, orang BKT ibarat orang Bekasi, ente pukulin nanti gimana kita mau ke Pekalongan, nggak bisa lewat kata. Kalau kita mau dagang ke Pekalongan nggak bisa lewat kata Abbas. Oh iya bener juga kata kafir Quraisy ini. Alhasil Kali-kali gitu. Hah? Diulangi lagi. Besoknya diulangi lagi. Oh gitu. Songong soalnya bidatnya. Kalau bidatnya nggak songong atau Abdullah bin Mas'udnya nggak songong, aman aja. Abdullah bin Mas'ud juga demikian kan. Abdullah bin Mas'ud dipukulin juga.
Cuman bedanya Abdullah bin Mas'ud nggak ada yang backup. Abdullah bin Mas'ud bukan siapa-siapa, cuma anak kecil aja. Alhasil kisahnya para sahabat seperti itu. Ini masuk ayat juga tadi. Hah? Dalam ayat dapat ayat juga. Dapat apa? Turun ayat juga. Turun ayat juga, banyak Quran yang diselewengkan sama dia. Dapat ayat-ayat juga dia. Alhasil yaitu mengenai kitalul murtadin. Oh, banyak yang murtad ya, tapi ini kita kasih yang mu'udhamnya aja, yang apa? Yang paling di highlight sama para ashabu sirah. Ini yang ini aja. Ini banyak sekali. Nah, setelah setelah kasus-kasus atau masalah-masalah internal ini udah dipadamkan, api-api kemurtadan dan api-api pemberontakan ini udah padam, maka selanjutnya Abu Bakar melihat masalah luar, ya. Masalah eksternal itu mulai dilihat sama Abu Bakar nantinya. Makanya mulai memerangi atau mulai melawan Persia nantinya. Persia dan Romawi itu mulai saat itu. Udah. Ya, that's Susamin Badu wasfil versi wallahu ta'ala alam soal. Ya Rabbana antarafna wa annana asrafna ala al-rasul fadul alaina tawbah asil li kulli hawbah wastur lana awrafi wa amini ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril hilani wa kulli di mahabbah aw sahaba wal muslimina ajma'amin ya rabbi fadlan wa judan manna la bihtisabi minna bil mustafa rasuli mahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alihi adal habbi wa alihi wa sahbihi ibadah sahbihi walhamdulillahi billahi wa ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.